Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program renungan singkat Immanuel. Itu saja cukup. Pada kesempatan yang indah ini, saya mengajak kita semua untuk mengawali saat teduh kita dengan hati yang rindu dan terbuka akan sabda firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan buka Mazmur 23 ayat 1. Berbunyi, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika Daud bicara bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ia tidak berbicara dari keadaan hidupnya. Karena saat itu ia sedang mengalami banyak masalah dan ia sedang dikejar-kejar oleh Saul. Tapi ia berkata tentang perspektif, cara pandang hidupnya. Ini menunjukkan kepuasan Daud tidak bergantung pada situasi hidupnya, tapi bagaimana ia memandang Tuhan. Cara pandangnya ditentukan oleh imannya, bukan oleh keadaan. Seperti ada pepatah yang mengatakan, cara pandang kita akan menentukan cara hidup kita. Jika kita melihat hidup penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, maka kita akan selalu bersikap tidak berani melakukan apapun. Yang akhirnya kita akan lumpuh karena rasa takut dan khawatir. Tapi jika kita melihat hidup penuh dengan tantangan dan kita harus menjalaninya dengan iman, maka kita akan berani melakukan hal-hal baru menembus keterbatasan hidup kita. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah cara pandang iman. Tuhanlah yang menjadi gembala kita, Dia akan memimpin hidup kita, melindungi kita, menyediakan segala kebutuhan kita dan selalu memelihara hidup kita. Hari-hari ke depan mungkin sulit. Kita bingung bagaimana menjalaninya. Tapi kita harus berjalan dengan iman kita, yakin bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ingat tentang domba yang hilang di Lukas pasal 15. Dari 100 ekor domba, 1 hilang. Gembala itu tidak meninggalkan yang 1 ekor itu, tapi dia justru mencarinya. Itu merupakan suatu jaminan dari Tuhan bagi kita, bahwa kita begitu berharga bagi Dia. Dia mengetahui dan mengenal keadaan kita, Dia pasti memelihara hidup kita. Kalau kita buka dalam Lukas 12, ayat 22 sampai 23, dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Dalam terjemahan sederhana Indonesia di ayat 23 dikatakan, karena tujuan hidupmu yang sebenarnya jauh lebih penting daripada soal makanan dan pakaian. Jadi yang terpenting dalam hidup kita bukan soal makanan dan pakaian, tapi soal tujuan hidup kita. Apakah tujuan hidup kita? Apakah tujuan hidup kita menjadi kaya supaya dapat menyekolahkan anak-anak kita? Yang Yesus maksudkan dengan tujuan hidup bukan dalam hal jasmani, tapi dalam hal rohani. Jika tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan dan berguna bagi sesama, maka Dia akan menjamin hidup kita. Orang yang khawatir hanya berfokus pada diri sendiri, dan Tuhan tidak mau itu terjadi pada kita. Yang Tuhan mau adalah kita berfokus kepada Tuhan dan kepada sesama. Urusan yang lainnya Tuhan yang akan atur buat kita. Mari kita jalani hidup ini dengan iman kepada Yesus. Sebab hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau baik. Engkau tidak mau hidup kami penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan.
Terima kasih buat firman-Mu. Ajarkan kami untuk melihat segala sesuatu dengan iman kepada Engkau Tuhan. Kami harus mengubah cara pandang hidup kami. Mari Roh Kudus berikan kami kemampuan supaya kami dapat memandangnya. Tujuan hidup kami adalah untuk memuliakan Tuhan dan berguna bagi sesama kami. Karena itu Tuhan, mari biar kami tidak berfokus kepada diri sendiri, tapi berfokus kepada Tuhan dan kepada sesama. Pimpin kami mulai dari hari ini sampai seterusnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bantuan doa jika saudara memerlukannya, silakan saudara menghubungi nomor di bawah ini. Ya, ingat satu hal, bahwa Immanuel itu saja cukup buat kita. Kita tidak perlu lagi merepotkan yang lainnya, kita hanya fokus kepada Tuhan dan kepada sesama. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.